Selamat pagi adik-adik. Pada pagi hari ini sebelum kita memulai ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna pada pagi hari ini, marilah adik-adik kita bernyanyi dari Kitab Bakti 15 bait pertama, Haleluya Puji Tuhan. Nafas bagimu, haleluya, puji Tuhan selamanya. Yuk kita berdoa minta bimbingan Tuhan Yesus. Kita bersatu dalam doa. Bapa yang Maha Pengasih, Bapa yang Maha Penyayang, terima kasih kali ini Kau sudah memberikan kami kesehatan yang sangat berharga. Kau sudah menuntun langkah kami dengan berkat-Mu yang luar biasa. Sehingga hari ini kami masih bisa beribadah kepadamu Bapa. Walau ibadah kami masih di rumah, tapi Tuhan tetaplah hadir dan bimbinglah ibadah ini. Tuhan, kami juga ingin membaca dan merenungkan firman-Mu sebentar lagi. Bantulah agar kami dapat mengerti firman-Mu sehingga kami bisa menerapkannya di kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelum kita masuk ke dalam pelayanan firman Tuhan, sebelum kita membaca firman Tuhan, mari adik-adik kita kembali memuji Tuhan dari Kitab Bakti 15 bait kedua. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan, puji Dia Maha Kuasa. Lagu indah nyanyikan bagi Dia Rajamu. Kasih dan kemurahan-Nya diberikan bagi kita. Bersyukurlah pada Dia Tuhanmu, haleluya, puji Tuhan selamanya. Rekan Teruna, sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita sama-sama bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan, karena saat ini kami hadir dan berkumpul dalam ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna. Sebentar kami akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kiranya berfirmanlah Engkau Tuhan, karena kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkannya. Dan biarlah kiranya kabar sukacita tentang firman Tuhan yang hendak kami dengar dapat menjadi sumber motivasi dan pembaharuan bagi iman kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bacaan Alkitab kita pada pagi hari ini terambil dari 1 Timotius pasal 1 ayat 12 sampai dengan 17 yang menyatakan ucapan syukur atas kasih karunia Allah. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya, karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus.
Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu, aku dikasihani, agar dalam diriku ini, sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian, aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal, hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. 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 Nah, rekan-rekan teruna, saat ini adalah kesempatan atau waktunya rekan-rekan teruna untuk mendengarkan firman Tuhan dari yang telah kita bacakan tadi dari kitab 1 Timotius pasal yang pertama ayat 12 sampai dengan 17. Di mana dalam hal ini kita mau belajar tentang menyebutkan apa yang patut kita syukuri, atau dalam hal ini Paulus syukuri berdasarkan pembacaan kita tadi. Kemudian untuk menjelaskan peran dan fungsi pembimbingan rohani bagi para teruna-teruna layan yang ada di rumah ataupun dimanapun kalian berada, dan kiranya supaya kita semua dapat menjadi lebih baik lagi. Nah, dalam surat Rasul Paulus ini ditujukan atau ditulis untuk Timotius, di mana Timotius ini adalah seorang murid Yesus, yang mana kita tahu bahwa perkenalan antara Timotius dan juga Paulus itu ada di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 1 sampai dengan 3. Pada waktu Paulus berada di Derbe dan Listra, di situ ada Timotius, orang Yunani atau Yahudi yang sudah menjadi percaya kepada Yesus. Dan Timotius ini dikenal baik oleh saudara-saudara di Listra dan Ikronium. Ya, jadi walaupun kebersamaan mereka secara fisik tidak lama antara Paulus dan juga Timotius, tetapi mereka memiliki bonding dan ikatan yang sangat kuat atau sangat erat sekali, di mana kita tahu pada bagian awal surat ini di kitab Timotius ini pun adalah surat Rasul Paulus yang Paulus tulis untuk Timotius. Pada awal surat ini, Paulus menjelaskan kepada Timotius tentang tujuannya untuk mengutus dia ke Efesus, yaitu untuk menasihati orang-orang tertentu yang suka mengajarkan ajaran lain. Ajaran lain maksudnya apa? Ajaran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan ataupun ketetapan firman Tuhan yang ada di dalam Alkitab, sehingga menimbulkan adanya persoalan. Di mana berarti Paulus sangat peduli dengan keutuhan jemaat. Bukan hanya keutuhan tetapi juga kemurnian, ajaran dan gaya hidup dari orang Kristen atau jemaat-jemaat Kristen pada saat itu, khususnya yang belum Kristiani. Karena Paulus menginginkan agar Timotius bisa menasihati jemaat, serta khususnya dapat menasihati seputar hal-hal yang berkaitan tentang ajaran. Nah, nanti kita akan melihat pada pasal 1 Timotius 1 ayat 12 sampai dengan 17 ini dinyatakan tentang ada bagian-bagian tertentu di mana Paulus mengingatkan dan menyatakan syukurnya kepada Kristus Yesus terhadap perubahan yang terjadi di dalam kehidupannya. Ya, saat ini kita juga ingin belajar tentang bagian-bagian dari firman Tuhan dari 1 Timotius pasal 1 ayat 12 sampai dengan ayat 17 yang tadi kita sudah bacakan, di mana pada poin ayat yang ke-12 pada bagian ini Paulus menyatakan rasa syukurnya kepada Kristus Yesus atas perubahan hidupnya yang sedemikian rupa. Kita tahu bahwa tadinya Paulus sangat tidak mempercayai Kristen atau belum menjadi seorang Kristen. Dia sangat-sangat membenci Tuhan Yesus. Bahkan dia mempercayakan sampai akhirnya dia bisa mempercayakan pelayanan Injil kepadanya, di mana Tuhan Yesus merubah hidup Paulus menjadi orang yang tidak percaya kepada Kristus menjadi seorang yang percaya kepada Kristus. Nah, di ayat 13 Paulus juga tidak ragu-ragu untuk mengakui bahwa dahulu ia seorang penghujat, yang tadi sudah kakak sampaikan,
bahwa sebagai seorang penghujat dia juga menganiaya serta ganas ketika Paulus secara rinci dan gamblang menyebutkan kejahatannya dahulu. Secara tidak langsung dia menyatakan empatinya kepada siapa? Kepada orang-orang yang pada saat itu masih hidup di dalam dosa, yaitu orang yang durhaka, lalim, fasik, berdosa secara duniawi dan tidak beragama, dan juga pembunuh, orang cabul, ya. Kemudian orang-orang yang mungkin melakukan penculikan, pendustaan, pemakan sumpah yang ada di pasal 1 ayat 9 sampai dengan 10. Kemudian di ayat 14 sampai dengan yang ke-15, isi surat Rasul Paulus ini kepada Timotius tidak hanya berhenti sampai pada rasa empati kepada orang yang masih hidup di dalam dosa, tetapi memberikan bahwa kasih karunia Tuhan ia diselamatkan. Jadi dia memberitahukan bahwa kenapa sih dia memperoleh satu keselamatan, kenapa dia memperoleh satu pengubahan, itu karena kasih karunia Tuhan. Kasih karunia Tuhan yang hadir di dalam hidupnya, yang memberikan satu perubahan nyata, yang memberikan satu perubahan konkret, yang juga diharapkan Tuhan bisa terjadi di dalam kehidupan kita, ya, sebagai seorang teruna-teruna muda, sebagai teruna-teruna yang mungkin mandiri untuk bisa menjadi lebih baik lagi ke depannya. Nah, di ayat 16 Paulus bersaksi bahwa justru kepada orang yang paling berdosa seperti dirinya, Yesus menunjukkan satu kesabaran. Jadi terhadap orang-orang yang berdosa, Tuhan Yesus melakukan satu kebaikan. Tuhan Yesus menunjukkan bahwa dirinya mampu untuk bisa memberikan satu kesabaran, dan Paulus mengaku bahwa dia dikasihani Tuhan Yesus yang masih hidup di dalam dosa. Jadi dalam hal ini Paulus ya yang hidup di dalam dosa. Jadi Tuhan Yesus sangat mengasihani dia. Tuhan Yesus sangat mengasihi dia. Paulus meyakinkan bahwa Kristus pasti menyelamatkan mereka yang percaya kepadanya. Karena Paulus pun telah menerima janji keselamatan itu, telah menerima dan merasakan keselamatan itu, sehingga dia mau orang-orang lain, orang-orang ataupun jemaat yang belum percaya menjadi percaya dan menerima atau mendapatkan satu keselamatan itu terjadi di dalam kehidupan mereka juga. Nah, rekan-rekan teruna tahu tidak kita sedang merayakan apa saat ini? Kita sedang merayakan hari ulang tahun Pelkat Persekutuan Anak atau Pelkat PA. Nah, kalau adik-adik atau rekan-rekan teruna masih ingat dulu pada saat zaman PA, mungkin bagaimana keseruan pada zaman PA, kita nyanyi-nyanyi bareng-bareng, kemudian dengan gerakan ataupun dengan ciri khas tertentu yang kita tiru dari kakak layan. Sementara kalau di PT kan kita sudah nyanyi dari KJ, dari GB, dari buku-buku lagu panduan kita gitu. Nah, sesekali kita mungkin pakai gerakan untuk lagu-lagu yang sifatnya ice breaking gitu. Sementara waktu PA kita itu menyanyi dengan ceria sesuai dengan, jadi hampir semua lagu-lagu yang ada di PA itu dengan ada gerakan ya. Jadi maksudnya apa di sini? Kita mau belajar tentang pengalaman kita pada saat kita berada di Pelkat PA. Apa sih yang berkesan? Apa sih yang membuat kita merasa berkesan sekali pada saat kita ada di dalam persekutuan anak tersebut? Nah, coba ingat-ingat deh adik-adik atau rekan-rekan teruna, nama pelayan PA yang pernah melayanimu, terus sebutkan keistimewaannya. Atau misalnya ada kakak favorit nih, kenapa rekan-rekan teruna sangat suka dengan kakak ini yang ngajar. Walaupun ya kita nggak boleh yang namanya playing favoritism. Artinya apa? Oh, kita suka kakak yang ini kurang. Maksudnya apa? Karena di dalam pengajaran pasti semua kakak layan berusaha untuk memberikan yang terbaik bagi teruna-teruna layannya, sehingga sebenarnya kita tidak boleh untuk bisa memilih-milih mana kakak layan yang kita sukai, mana yang tidak, karena yang paling penting adalah firman Tuhan yang kita dapat. Tapi memang itu kembali ke pemikiran dari teruna masing-masing secara subjektif ataupun secara dari hati rekan-rekan teruna. Nah, dalam hal ini juga yang mau ditekankan, setiap orang khususnya anak itu membutuhkan pembaharuan di dalam imannya, agar rekan-rekan teruna dapat juga melihat bahwa diri kalian ya itu tentu saat ini berbeda dengan masa dimana ketika kalian ada di persekutuan anak atau di pelayanan persekutuan anak. Nah, menurut pengalaman kalian, apa sih yang bisa mengganggu konsentrasi ibadah, kemudian
apa sih yang bisa kita berikan masukan ya, karena kan sekarang nih ceritanya udah jadi senior lah ya, walaupun tingkat 2 gitu. Jadi yang tadinya kita mungkin PA yang paling junior banget, ada kelas kelas PA itu dibagi 3 lagi gitu kan, kelas kecil, kelas TK atau kelas tanggung. Nah itu berdasarkan tingkatan-tingkatannya, mungkin kalian masih ingat lah ya, umur sekian sampai sekian itu kalian berada di mana, dan umur sekian sampai sekian kalian ada di mana. Dan saat ini kalian ada di dalam Pelkat PT ya, ada yang kelas DUI, ada yang kelas EK, yaitu yang juniornya untuk di Pelkat Teruna, Persekutuan Teruna, kemudian yang DUI untuk yang upper grade-nya atau tingkatan lebihnya gitu, yang sudah dianggap senior. Dan sebentar lagi mungkin ada beberapa dari kalian yang juga akan mengikuti katekisasi untuk persiapan CD. Nah, menurut pengalaman kalian, apa sih yang biasanya mengganggu konsentrasi di dalam ibadah? Kemudian apa yang bisa mengganggu konsentrasi kalian sewaktu-waktu, jadi yang misalnya sifatnya tiba-tiba di dalam ibadah? Kemudian apa sih yang bisa kalian berikan masukan? Nah, sepanjang dari pengalaman tadi ketika kakak brainstorm kalian tentang pengalaman kalian sebelumnya, tujuannya apa? Untuk bisa mengajak adik-adik yang ada di pelayanan anak untuk bisa lebih berkonsentrasi dan menjadi lebih baik lagi di dalam ibadah. Atau kalian ada yang mungkin, kak, kok lagu ini terlalu sering dinyanyikan ya, kurang variatif atau apa? Nah, kalian sudah bisa untuk memberikan satu masukan sebagai satu pembaharuan, sebagai bentuk rasa syukur kita sesuai dengan pembaruan budi dan iman kita. Serta yang juga kaitannya erat dalam hal ini adalah Paulus adalah pembimbing yang sabar bagi Timotius. Ya, jadi Paulus itu sudah menganggap Timotius itu seperti anaknya. Paulus tahu bahwa Timotius takut menghadapi orang-orang yang lebih tua darinya. Tetapi kita tahu ya, dalam kitab Timotius itu yang dituliskan oleh Paulus, dimana walaupun Timotius itu muda, walaupun Timotius itu masih belum menjadi senior, walaupun dia usia muda, tetapi dia harus menjadi pembawa damai dan juga berkat bagi orang-orang lainnya. Jadi supaya tidak ada seorang pun yang menganggap kamu rendah karena kamu muda gitu. Tetapi kita bisa menjadi lebih baik melalui pembaharuan budi, akal pikiran, dan kemampuan kita untuk bisa memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Nah, dalam hal ini Paulus juga Paulus tidak berhenti untuk memberikan semangatnya kepada Timotius untuk terus melayani. Ya, belajar dari Paulus, kata-kata semangat apa yang bisa kita sampaikan kepada teman-teman kita atau adik-adik kita di Pelkat Persekutuan Anak atau Pelkat PA. Kira-kira apa ya yang bisa kita berikan sebagai kata-kata motivasi ataupun dorongan untuk bisa lebih bersemangat kepada rekan-rekan yang ada di Persekutuan Anak. Apalagi kan dia lagi atau rekan-rekan di Persekutuan Anak sedang merayakan hari ulang tahun PA gitu kan. Jadi apa sih kata-kata yang bisa kita berikan sebagai satu motivasi atau bisa memberikan semangat bagi mereka? Pelkat PT ya, ada yang kelas DUI, ada yang kelas EK, yaitu yang juniornya untuk di Pelkat Teruna, Persekutuan Teruna, kemudian yang DUI untuk yang upper grade-nya atau tingkatan lebihnya gitu, yang sudah dianggap senior. Dan sebentar lagi mungkin ada beberapa dari kalian yang juga akan mengikuti katekisasi untuk persiapan CD. Nah, menurut pengalaman kalian, apa sih yang biasanya mengganggu konsentrasi di dalam ibadah? Kemudian apa yang bisa mengganggu konsentrasi kalian sewaktu-waktu, jadi yang misalnya sifatnya tiba-tiba di dalam ibadah? Kemudian apa sih yang bisa kalian berikan masukan? Nah, sepanjang dari pengalaman tadi ketika kakak brainstorm kalian tentang pengalaman kalian sebelumnya, tujuannya apa? Untuk bisa mengajak adik-adik yang ada di pelayanan anak untuk bisa lebih berkonsentrasi dan menjadi lebih baik lagi di dalam ibadah. Atau kalian ada yang mungkin, kak, kok lagu ini terlalu sering dinyanyikan ya, kurang variatif atau apa? Nah, kalian sudah bisa untuk memberikan satu masukan sebagai satu pembaharuan, sebagai bentuk rasa syukur kita sesuai dengan pembaruan budi dan iman kita. Serta yang juga kaitannya erat dalam hal ini adalah Paulus adalah pembimbing yang sabar bagi Timotius. Ya, jadi Paulus itu sudah menganggap Timotius itu seperti anaknya. Paulus tahu bahwa Timotius takut menghadapi orang-orang yang lebih tua darinya. Tetapi kita tahu ya, dalam kitab Timotius itu
yang dituliskan oleh Paulus, dimana walaupun Timotius itu muda, walaupun Timotius itu masih belum menjadi senior, walaupun dia usia muda, tetapi dia harus menjadi pembawa damai dan juga berkat bagi orang-orang lainnya. Jadi supaya tidak ada seorang pun yang menganggap kamu rendah karena kamu muda gitu. Tetapi kita bisa menjadi lebih baik melalui pembaharuan budi, akal pikiran, dan kemampuan kita untuk bisa memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Nah, dalam hal ini Paulus juga Paulus tidak berhenti untuk memberikan semangatnya kepada Timotius untuk terus melayani. Ya, belajar dari Paulus, kata-kata semangat apa yang bisa kita sampaikan kepada teman-teman kita atau adik-adik kita di Pelkat Persekutuan Anak atau Pelkat PA. Kira-kira apa ya yang bisa kita berikan sebagai kata-kata motivasi ataupun dorongan untuk bisa lebih bersemangat kepada rekan-rekan yang ada di Persekutuan Anak. Apalagi kan dia lagi atau rekan-rekan di Persekutuan Anak sedang merayakan hari ulang tahun PA gitu kan. Jadi apa sih kata-kata yang bisa kita beri yang terjadi saat ini? Nah, dalam hal ini mungkin sebagian dari Teruna juga waktu PA ada gaya-gaya ataupun gerakan pada saat dinyanyikan atau pada saat kita ibadah yang mungkin kayak dimain-mainin sama teman-teman, bercanda-bercandaan ya. Tapi memang kita tahu bahwa sekarang Teruna-Teruna pasti udah nggak mau disama-samakan dengan rekan-rekan yang ada di PA. Apalagi kalau misalnya kegiatan ataupun lagu-lagunya terlalu banyak gaya, mereka ataupun kalian itu kayak kurang apa sih nih gerakannya kok gitu banget sih kayak anak kecil gitu. Ataupun misalnya yang terlalu monoton atau terlalu dewasa, kalian juga nggak begitu tertarik dengan hal tersebut. Nah, sehingga apa yang menjadi kesimpulannya bahwa selain di gereja, rekan-rekan Teruna di keluarga pun sudah harus memperhatikan bahwa diri rekan-rekan Teruna itu sudah berbeda dari masa anak-anak ya, karena kalian sudah beralih dari anak-anak menuju ke remaja ya, yang tadinya masih kecil kini sudah mulai banyak belajar, banyak menuju tahap remaja untuk menuju satu kedewasaan. Sehingga kita pun dituntut untuk bisa membantu orang tua, walaupun pada saat kalian masih di PA kalian juga bantu orang tua atau ikut serta dalam membantu kegiatan ataupun hal-hal yang perlu kita bantu dari orang tua, seperti mengurus adik, kemudian membantu pekerjaan rumah tangga yang ada di rumah ya. Jadi sehingga kita menjadi remaja supaya kita memiliki adanya satu kesadaran untuk berperan menjadi pembimbing dan juga untuk bisa diperbaharui untuk lebih baik lagi ke depannya, sehingga apa yang sudah kita pelajari dapat membuahkan hasil, seperti halnya Paulus ya, yang pada tadi kita sudah baca juga, dimana kita mau menyebutkan apa sih hal yang paling kita syukuri sepanjang kehidupan kita gitu ya, pada saat kalian PA dan kini kalian sudah PT, dan menjelaskan fungsi bahwa ketika kita mau berkomitmen untuk bisa membantu dan untuk bisa menjadi contoh dan teladan untuk rekan-rekan di PA. Kita mau ucapin juga selamat ulang tahun untuk Pelkat Persekutuan Anak. Kiranya Tuhan memberkati kita dan damai sukacita serta kemampuan untuk bisa menjadi lebih baik lagi di kehidupan ataupun di pelayanan kedepannya, terkhusus untuk rekan-rekan Teruna untuk bisa menjadi damai dan sukacita serta menjadi contoh yang baik bagi adik-adik ataupun bagi rekan-rekan yang ada di PA. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Untuk merespon firman Tuhan pada pagi hari ini, marilah adik-adik kita memuji Tuhan dari Gita Bakti 46. Tuhan Yesus sungguh sayang padaku. Tuhan Yesus sungguh sayang padaku, aku juga sayang padanya. Tuhan Yesus selalu jaga diriku, aku aman dilindunginya. Ia mengajarkanku menyenangkan hatinya dengan tingkah yang benar.
Bapa kami, Yesus Kristus yang ada di kerajaan surga, sebentar Tuhan kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Kami berdoa khususnya bagi bangsa kami Indonesia, bangsa di mana kami tinggal, kiranya Engkau senantiasa memberikan perlindungan bagi bangsa kami Indonesia. Ya Tuhan, kiranya Engkau menjauhkan Indonesia dari bencana, malapetaka, pertikaian antar suku dan agama. Satukan hati kami semua Tuhan untuk bisa memberi dampak yang baik bagi negeri ini. Tak lupa juga kami mendoakan untuk para pemimpin kami ya Tuhan, Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, hingga para pemimpin di bawahnya. Kiranya Tuhan memberi mereka hikmat, sifat bijaksana, kejujuran, sifat yang adil dan juga sikap yang takut akan Engkau ya Tuhan. Supaya mereka bisa menjalankan tugasnya sesuai dengan kehendak-Mu. Dan kami juga berdoa agar cepat hilangnya virus corona ini Tuhan. Dan kami juga berterima kasih atas tingkat kesembuhan pasien yang terkena dampak virus corona. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa kepada-Mu saja. Haleluya, amin. Berdoa untuk gereja, Tuhan di seluruh dunia, terkhusus GPIB Sawangan, untuk dapat tetap menggagas PKA yang sesuai dengan kondisi negara dan masyarakat saat ini. Berdoa untuk ibadah online yang diadakan agar tetap menjadi berkat. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk Pelkat PT GPIB Sawangan, agar tiap pengurus dan pelayan bersatu hati dalam pelayanan di Pelkat PT. Kami berdoa agar Tuhan memampukan pengurus dan pelayan PT menjalankan tiap program yang telah disepakati. Kami juga berdoa agar pelaksanaan IHMPT online menjadi berkat bagi tiap-tiap teruna. Tuhan, dengarlah doa kami. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan atas segala berkat yang Engkau telah berikan kepada kami. Tuhan Yesus, sekarang kami ingin berdoa untuk anak-anak teruna GPIB Sawangan ya Tuhan, khususnya yang sedang berulang tahun pada minggu ini. Berikanlah mereka selalu kesehatan Tuhan, berikanlah mereka panjang umur, berikanlah mereka berkat yang melimpah daripada-Mu. Tuhan Yesus, sekarang kami juga ingin berdoa untuk proses belajar dan ujian kami yang kami lakukan dari rumah ya Tuhan. Berkatilah kami ya Tuhan, berikanlah kami selalu kepintaran, berikan kami semangat agar kami bisa menjalankan semuanya dengan baik. Ya Tuhan, dengarlah doa kami. Tuhan, kami ingin berdoa untuk seluruh anggota keluarga kami, Tuhan. Engkau berkati mereka, Engkau jaga lindungi mereka, Tuhan. Terutama agar mereka tidak terkena virus corona juga, Tuhan. Dan Tuhan tolong juga untuk orang tua kami, Engkau berkati pekerjaan mereka, Tuhan. Agar mereka tetap mendapatkan rezeki yang cukup untuk mencukupi kehidupan kami sekeluarga ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dengarlah doa kami. Ya Tuhan Yesus yang Maha Baik, serangkaian dari doa-doa syafaat dari pokok-pokok doa yang telah disampaikan dari pokok doa nomor 1 sampai dengan 5 yang baru saja disampaikan oleh rekan-rekan teruna kami, kiranya Tuhan Engkau mau mendengar dan meluluskan permintaan kami. Bapa yang kekal dan penuh rahmat, kami juga ingin berdoa untuk setiap apapun lini kehidupan yang kami jalani dan kami alami, kiranya Engkau mau menyertai dan membimbing kami dimanapun kami berada Tuhan, dan biarlah kiranya kasih setia-Mu selalu ada di dalam kehidupan kami. Sempurnakanlah kiranya segala sesuatu yang telah kami sampaikan, yang telah kami rangkum di dalam doa syafaat ini, agar kiranya berkenan kepadamu dan dapat menjadi satu berkat bagi kehidupan kami. Tutup bungkus doa ini Tuhan melalui doa yang Engkau ajarkan kepada kami secara bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sampai selama
Adik-adik, tibalah kita di akhir ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna pada pagi hari ini. Sebelum kita menerima berkat, mari adik-adik kita memuji Tuhan dari Kidung Muda-Mudi 128, bait pertama dan kedua. Ku diberikan kidung baru. Ku diberikan kidung baru oleh Yesus Tuhanku, irama lagu paling mulia, kidung kasih yang merdu. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Ku mengasihi Tuhan Yesus yang tersalib bagiku. Segala dosaku dihapusnya, hingga baru kidungku. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Anak-anak Teruna, kita akan mengakhiri ibadah kita dalam ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna pada pagi hari ini di tanggal 6 September 2020. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kiranya Engkau memberkati kami dari setiap firman Tuhan yang telah kami dengar tadi. Layakkan kami Tuhan untuk bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Pribadi yang mau belajar dari kehidupan kami untuk menjadi orang-orang yang berguna bagi kehidupan kami. Kiranya damai, sukacita, dan senantiasa perlindungan Tuhan ada di dalam kehidupan kami. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.